reformasi di bidang pembiayaan kesehatan, ada undang-undang jam sostek, ada undang-undang kesehatan, di mana di situ kita memunculkan program seperti JPKM dan juga JPK jam sostek. Kemudian melompat di tahun 2004 karena keberadaan coverage yang sangat terbatas, lahirlah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2004 yang sebenarnya mereka itu mengintegrasikan sejumlah program yang saat ini sudah ada seperti JPK jam sostek, Askes, Asabri menjadi sebuah program nasional. Nah, seiring dengan lahirnya Undang-Undang IJSN, di tahun 2005 lahirlah program Askeskin. Kemudian karena banyak ketidakpuasan di masing-masing daerah, coverage-nya tidak meningkat, menjamulah program jaminan kesehatan daerah yang dikenal dengan Jamkesda sejak 2005. Sampai akhirnya kita sampai di tahun 2011 muncullah sebuah undang-undang BPJS yang menggiring kita untuk pelaksanaan JKN di 2014. Disajikan juga favorit slide yang selalu disajikan, yaitu tentang roadmap pencapaian Indonesia coverage yang konon sudah konsensus akan dicapai di tahun 2019. Nah, kemudian Pak Wamen juga menceritakan siapa saja player yang terlibat di dalam program JKN seperti peserta, kemudian regulator, ada BPJS dan provider. Masing-masing ini memiliki tugas fungsi pokok yang beda-beda, dan ini pun sudah diceritakan di dalam Perpres sebenarnya dan juga sekilas di dalam undang-undang. Namun mereka ini perlu koordinasi karena bila tidak benturan terjadi di antara player ini. Nah, menarik sekali adalah isu-isu yang justru dipertanyakan oleh Pak Wamen, yaitu tentang bagaimana definisi operasional dari sebuah program dari sebuah kelompok sektor informal. Kemudian berbagai macam sumber data yang ada mengindikasikan varian jumlah ketenaga kerja di sektor informal. Ini juga merupakan sebuah challenging. Kemudian dari apa yang disampaikan Pak Wamen juga menceritakan tentang sebagian besar mereka ternyata tidak dijamin asuransi. Dan ada signifikan jumlah informal yang harus membayar sendiri. Dan kalau mereka itu tidak masuk kelompok PBI. Problem yang terjadi adalah kalau mereka bayar iuran sendiri, lalu bagaimana pengumpulannya? Siapa yang akan mengumpulkan? Dan bagaimana kita membangun sebuah building trust? Dan berapa biaya administrasi? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menggait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wamen supaya kita diskusikan dalam selama workshop ini. Kemudian satu pertanyaan terakhir yang dilontarkan adalah strategi terbaik apa untuk mencapai cakupan universal coverage. Nah, itu kira-kira apa yang disampaikan dari panelis 1 dan 2. Kemudian ada panelis yang ketiga, kebetulan orangnya masih ada di sini, jadi saya nggak usah review ya Pak Bambang, tentang transformasi informal sektor ke formal sektor. Nah, karena problem terbesar di sini adalah ketika kita ngomong jaminan sosial, sebenarnya fokus yang disampaikan oleh Pak Bambang kemarin banyak menceritakan tentang kondisi pensiun. Dan mungkin akan lebih baik ke arah pensiun kalau ya Pak Bambang, karena memang beliau ahlinya di bidang pensiun, maka tidak heran kalau yang disampaikan kemarin adalah isu terkait dengan pensiun. Tapi yang jelas adalah selama ini employment security Indonesia masih jadi masalah. Jadi kalau tiba-tiba ada krisis, orang itu akan jatuh turun bebas dari kelompok formal menjadi informal. Nah, ini yang sudah terjadi menurut beliau pengalaman waktu kita terjadi krisis. Jadi memang harus ada upaya mereformasi tentang bagaimana employment security itu harus kita benahi. Berikutnya adalah dari Kemenaker Trans. Masih ada yang ingin menyampaikan nggak apa yang disampaikan dari Kemenaker Trans kemarin? Pak Jaman mau menyampaikan kemarin dengar apa? Kita sama-sama duduk. Oke, kita langsung masuk aja ke pembicara berikutnya. Gimana Pak? Komentar? Ada usulan 12 menit bahwa bagaimana kita menarik 52 UKM
supaya asumsinya UKM berarti informal kan. Itu dengan dihubungkan dengan peraturan pemerintah tentang pajak UKM nomor 46 Agustus. Saya melihat itu belum masuk dalam catatan, ya. Ada komen itu maksudnya. Soal nanti valid atau tidak, ya kita lihat. Makasih. Baik, itu tambahan dari Pak. Emang itu mau masuk, kalau saya ungkap semua nggak selesai di sini. Dari Joko Sin, terima kasih. Itu poin yang bagus sekali. Ada 3 isu yang disampaikan. Pertama tentang pembiayaan kesehatan, tentang tantangan sektor informal, strategi perluasan dan bagaimana rekomendasinya. Nah, menurut apa yang disampaikan beliau, setiap negara yang mengusung cita-cita universal coverage itu ada misi yang ingin dicapai. Yang pertama adalah ingin meningkatkan akses penduduk terhadap layanan. Kemudian ingin mengurangi kejadian unmet need. Unmet need adalah orang yang butuh pelayanan kesehatan, tapi dia tidak pergi berobat meskipun mereka sudah sakit tergeletak. Kemudian juga misi berikutnya adalah meningkatkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan financial protection. Nah, ada 2 syarat yang harus dipenuhi supaya cita-cita cakupan universal itu tercapai. Yang pertama adalah harus ada komitmen untuk melancarkan program subsidi. Kemudian juga harus ada policy tentang mandatory, wajib. Nah, kedua aspek ini paket lengkap, nggak boleh sepotong-sepotong. Kalau kita hanya subsidi tanpa ada klausul wajib, juga akan sulit mencapai cakupan universal coverage. Jadi paketnya harus lengkap, mencakup kedua aspek tadi. Kemudian challenge bagaimana melakukan coverage untuk cakupan semesta adalah bagaimana sulitnya memobilisasi dana, khususnya di daerah yang memiliki tingkat informasi sektor yang tinggi. Kemudian membedakan mana yang miskin dan non miskin dalam kelompok informasi sektor. Nah, namun demikian tantangan ini akan hilang dengan sendirinya jika seandainya option yang dipilih adalah non-contributory, seperti kasus yang terjadi di UK, Sri Lanka, dan Malaysia. Kemudian tidak boleh. Oke. Kita sembuh. Oke. I think that I'm speaking not small. Ada 3 pembelajaran umum dari kerangka teoritis ke praktis. Nah, jadi di sini jika dominasi sebuah sistem asuransi sosial itu terjadi di suatu negara, maka mustahil negara itu akan mencapai cakupan universal coverage. Jadi ini suatu message yang sangat berharga kalau sekarang Indonesia itu sedang mendominasikan kepada skema asuransi sosial. Jadi asuransi sosial yang sifatnya mandatori itulah salah satu prasyarat bagaimana kita untuk mencapai sebuah cita-cita cakupan semesta. Kalau dominasi yang terjadi adalah skema asuransi sosial, asuransi voluntary, maka cita-cita cakupan universal akan sulit dicapai. Kemudian pencapaian universal coverage juga sangat tergantung dari tingkat pendapatan negara, karena di sini semakin besar porsi sektor informal, semakin besar alokasi dana pemerintah yang harus masuk ke sana, karena 2 paket tadi, paket subsidi dan paket mandatori. Hal penting yang harus kita ingat adalah bagaimana kita mengelola resources secara seefisien mungkin, sedini mungkin. Oleh karena itu biasanya dalam pelaksanaan program seperti ini harus ada sebuah reformasi ke sistem pembayaran provider dari yang sifatnya fee for service ke skema lain budget, itu yang tadi disampaikan oleh Joko Sin. Kemudian itu semua Oke. Kemudian juga tentang kalau di Indonesia yang akan terjadi sekarang adalah kita mereformasi ke pelaksanaan tidak terdengar. Baik. I already changed it. Oke. It works? Bisa nggak? Harus dekat ke mulut. Ini udah deket banget, nanti saya makan maxnya. Jadi itu 3 hal pembelajaran yang bisa kita ambil dari
negara-negara lain. Jadi pengelolaan secara resources secara efisien itu mutlak dan harus dilakukan sedini mungkin. Nah, oleh karena itulah kenapa kita di Indonesia sekarang satu polisinya lari ke mandatory, kemudian ada paket subsidi dan ada paket mandatori. Kemudian kita juga di Kementerian Kesehatan mereformasi bagaimana skema pembayaran dokter dilakukan. Dari mulai filosofis kita beralih ke kapitasi dan juga ke DRG. Nah, saya pikir apa yang kita lakukan saat ini sejalan dengan pembelajaran berharga yang terjadi di banyak negara. Kemudian motivasi politik untuk mencapai universal coverage adalah untuk memperbaiki inequalitas. Nah, mungkin ini perlu kita bisa benchmark apa yang terjadi di Indonesia. Apakah desain JKN itu akan memperbaiki ekuitas dalam akses atau tidak? Mungkin Bapak Ibu sekalian saya nggak akan diskusi di sini, tapi yang jelas kita punya misi untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Tapi untuk saat ini perbaikan terhadap inequalitas belum menjadi prioritas. Hal ini bisa kita lihat dari desain JKN yang membeda-bedakan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan iuran hanya di kelas 3, kemudian peserta yang lainnya boleh milih di kelas 1, 2, dan 3 lainnya. Kalau kita saat ini sudah berani masuk ke program asuransi yang mengintegrasikan kelompok formal dan informal, maka ini adalah sebuah tantangan yang memang harus kita lakukan. Saran yang kemarin muncul dari presentasinya Joko Sin adalah lakukanlah, karena kalau kita lihat pengalaman yang terjadi di banyak negara Eropa dan Jepang, mereka itu memulainya dari sektor formal. Dan justru di situ menemui banyak masalah. Masalahnya salah satunya adalah akses itu hanya dinikmati oleh kelompok yang memang sudah bagus. Kemudian problem berikutnya adalah terkait dengan cakupan itu tumbuh seiring dengan tingkat formalitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan satu hal yang susah adalah kalau terjadi suatu masalah itu susah diperbaiki lagi. Nah, sekarang kita masuk mencoba dengan semangat mengintegrasikan sektor formal dan informal. Jadi lakukanlah secepatnya. Namun perlu diingat bahwasanya menjamin masyarakat tapi ini biasanya nggak akan terjadi. Jadi kalau kita punya mimpi mencapai universal coverage, tapi milik ini hanya pepesan kosong, hanya cita tanpa niat yang serius. Kemudian dari alokasi budget yang terjadi, misalnya contoh, kemudian jamin untuk manfaat yang sifatnya komprehensif dilakukan dengan pembayaran sendiri oleh peserta yang bersangkutan. Dan alternatif terakhir adalah komplement diantaranya, baik subsidi maupun iuran yang harus dibayar oleh peserta. Nah, cerita yang menarik lagi kemarin adalah kondisi tentang kapasitas fiskal dan juga bagaimana prioritas kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini mungkin menarik sekali untuk Pak Isa ya dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat di sini kapasitas fiskal, kita bisa dilihat dari share dari belanja pemerintah terhadap PDB. Dari hasil yang dilakukan analisis, kita lihat bahwasanya memang betul kapasitas fiskal pemerintah Indonesia rendah. Betul ya Pak Isa? Jadi hanya 17%. Pada rata-rata di negara ASEAN itu sekitar 34%. Yang lebih prihatin lagi adalah prioritas pemerintah kita terhadap kesehatan juga masih sangat kecil sekali.